Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,62%. Dengan total market cap mencapai di 3,2 triliun US dollars, dan untuk Bitcoin dominance terjadi lagi koreksi sebesar 0,21% ya. Oke, untuk BTC sendiri kondisinya itu dia ke-reject oleh 96.433. Padahal sebelumnya ini salah satu support yang lumayan bagus ya. Sempat nahan Bitcoin berapa kali nih ya, tetapi sayangnya kemarin mulai menjadi resisten ya. Jadi masih sesuai dengan tema kemarin. Secara TA, Bitcoin masih cenderung bearish begitu ya. Secara struktur masih membuat lower low, lower high, lower low, lower high. MA20 sudah semakin mendekat ya. Nah, ini nggak tahu nih, para penonton TC yang sekarang tahu nggak dengan terms tukang pukul. Nah, MA20 ada potensi menjadi tukang pukul nih ya. Buat yang udah lama di TCI mungkin pernah denger ya, karena ini ada term yang kita sering pakai waktu di bear market. Ya tinggal kita lihat deh, kita lihat separah apa si MA20 ini ya. Tapi ya kita gini deh, jangan sampai jadi tebak-tebakan. Wah, kita tunggu sampai dia ngedam ke harga tertentu begitu, karena udah mulai ada nih kalau gue perhatiin ya. Udah nih ya, nggak usah kita ini dulu, nggak usah di CA dulu, stop dulu katanya ya. Nanti kita beli kalau sampai dia drop ke 80.000 lah, ke 70.000 lah, dan seterusnya. Hati-hati ya, hati-hati, karena dulu juga banyak gitu di daerah sini gitu ya. Wah, jangan beli dulu di sini, udah nggak usah beli ya. Tunggu sampai ke harga 40.000, tunggu sampai ke 30.000. Nah, itu akan mengundang panik saat terjadi rally, saat terjadi pump gitu kayak di sini nih, set ya. Nih, waktu begini naik, panik. Aduh, kok naik. Ujung-ujungnya beli, koreksi, panik lagi ya. Sekali lagi ya, mentalitas seperti itu akan membuat orang beli di pucuk, jual waktu koreksi. Gitu ya. Jadi cara terbaik tetap menurut gua adalah dengan cara DCA ya, dicicil aja ya. Dapat support 91.900, akumulasi. 89.000 akumulasi, kena BSB ya, BSB akumulasi juga begitu ya. Nanti pas udah waktunya TP, asik ya, weh nggak nyangka ya tiba-tiba ada profit. Harusnya seperti itu. At least itu cara gua, dan gua rasa itu bagus. Mulai dari mental kita nggak capek jadinya ya. Kalau tebak-tebakan tuh capek soalnya ya. Lalu juga apa namanya, dengan seperti itu kita dipaksa untuk menggunakan duit dingin. Itu kalau misalkan nih ya dibilang, oh nih ya support bagus nih, nanti akan mantul, wah kita bakal kaya cepet ya. Ujung-ujungnya apa? Orang sering kali masuknya jadi all in, dan lebih parahnya lagi orang akan berpikir seperti ini, aduh ini kesempatan nih, nggak akan datang lagi, udah deh gue pinjam dulu duit. Nah udah deh, 3 golden rule semua berantakan ya. Mikir jangka pendek, pakai uang panas, over leverage ya. Ya jadi please ya, caranya gak usah yang aneh-aneh lah gitu. Jadi lu sisihkan duit dari penghasilan lu, dari bonus lu, dari gaji lu ya. Pokoknya lu sisihkan berapa persen untuk kripto, dibagi jadi berapa ya, tergantung. Kalau gua minimal 10. Jadi misalkan lu punya duit 1 juta nih ya, contoh aja 1 juta misalkan buat dimasukin ke kripto selama sebulan. Bagi minimal 10. Jadi per sekali DCA itu 100.000 begitu ya. Nah, itu 10 itu minimal ya. Kalau mau lebih dibagi misalkan jadi 20, boleh-boleh aja, berarti sekali tembak 50.000 gitu ya. Kalau lu ngerasa aduh bang nggak kerasa bang segitu, ya berarti lu duit dinginnya kurang begitu, as simple as that aja begitu. Nah lu mungkin bisa ngurangin dari ya foya-foya lu lah gitu kasarnya. Misalnya lu dulu ngopi setiap hari ngopi gitu, ngafe. Nah daripada tiap kali ngafe, mendingan disisihkan untuk investasi begitu ya. Ya kayak begitulah intinya ya. Kalau apa namanya, dari aturan investasinya itu 50 30 20, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk inilah untuk kenikmatan, ngafe, liburan dan lain-lain, 20% untuk investasi begitu ya. Oke, next. Ethereum juga ini ya, kereject ya, kerejectnya malah lebih sakit ya. Kereject MA20 dan juga kereject oleh 2744 ya. Jadi dia ada posisi short di sini. Nantilah kita bahas di belakang ya.
DXY dulu. Untuk DXY kondisinya itu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya. Dia berhasil mantul di BSB basically ya. Kita lihat apakah dia akan retest 107,083 atau enggak ya. Next, kita geser ke BTCD. Untuk BTCD kemarin ke-reject oleh MA20, tapi hari ini mulai ada rally malah ya. Mulai ada rally dan mungkin akan retest kedua di MA20. We'll see ya. Untuk balance sheet, coba kita lihat ada perkembangan atau enggak. Masih sama ya, belum ada data lagi. Ya belum seminggu soalnya ya. Nggak kerasa, kadang-kadang suka nggak kerasa ya, seminggu tuh cepet gitu ya. Tapi intinya gue ingetin satu hal, jangan sampai jadi gila-gilaan. Karena udah ada nih yang berpikir kayak, bang kalau gini caranya udah ya BTC gue TP aja, terus gue masukin ke alts. Itu adalah hal yang sama yang terjadi dengan orang-orang yang nyangkut di sini ya. Nyangkut di sini, nyangkut di April Maret dan seterusnya ya. Tetap stick with 70-30 begitu. Kalau sampai lu, aduh bang, kayaknya nih bakal kali ini deh bang, gue yakin bang, ya gue yakin bakal altcoin season nih. Boleh nggak bang geser dikit? Oke boleh lah. Kalau lu dari 70-30, lu boleh geser ke 60-40. Tapi jangan lebih begitu ya. Tetap jadikan BTC sebagai fondasi. Dan gini, sekali lagi, kalau sampai ini tiba-tiba bergeser seperti 2021 ya, dari QT ke QE dan balance sheet terus naik, lalu Bitcoin dominance terus turun begitu ya. Kita dengan 70-30 atau 60-40 pun itu kan secara otomatis rasionya berubah sendiri, nggak perlu apa-apain pun akan berubah. Begitu. Jadi sekali lagi kalau sampai sudah benar-benar masuk ke QE, kalau gua sih menyarankan nggak usah lu TP-TP gede-gedean Bitcoin ya. Karena biasanya itu bisa menyebabkan ya sangkut seperti di April Maret kemarin dan seperti di akhir tahun kemarin kan banyak tuh dukun-dukun altcoin ya. Dan gue lihat juga sekilas tadi komen ya, udah ada beberapa juga yang bilang, iya bang, gue nih salah satunya korban para dukun. Tadinya punya BTC, BTC-nya disuruh TP, dimasukin ke altcoins, altcoins-nya minus 80%. Ya, ya itu yang bisa terjadi ke lu kalau lu ceritanya pengen 100% lu di apa semua porto lu di alts gitu waktu altcoin season. Nah, itu ujung-ujungnya lu akan kejar-kejaran dan malah jadi sering kali sangkut begitu. Jadi sekali lagi kalau gua akan stick at least dengan 60-40 ya, lu biarin aja nanti udah masuk ke altcoin season, paling DCA lu lebih difokusin aja ke alts, nggak usah DCA lagi BTC. Tapi tetap pertahankan BTC di 60% gitu. Karena nanti secara naturalnya dia akan pelan-pelan ngecilin juga karena si altsnya akan outperform BTC. Begitu ya. Enak, jadinya lu resikonya terjaga. Nggak cuma sekedar mikir pengen cepet kaya gitu. Oh tapi bang bisa bakal lebih cepet kaya pakai alts. Iya tapi lu juga bisa lebih cepet miskin. Begitu. Orang tuh kebiasaan mikir cuma profitnya aja tapi nggak mikir resikonya ya. Ya buktinya udah banyak yang hancur-hancuran kemarin. Begitu ya. Oke. Next kita lihat dulu untuk news. News ini datang dari US di mana FTX ya mulai melakukan pembayaran walaupun untuk yang masih jumlahnya kecil ya, relatif kecil lah mungkin ya, tetap gede kalau dihitung di Indo. Karena ini tuh yang akan dibayar itu atau initial repayments ini fokusnya untuk disebutnya convenience class ya. Nah ini untuk claims yang di bawah dari 50.000 USD ya, 50.000 tetap gede di Indonesia, tapi di sana mungkin nggak segede kayak kita lah ya. Nah ini akan mereka itu akan mereceive 119% dari claim value mereka lah gitu kasarnya. Nah ini payoutnya kurang lebih akan mencapai 1,2 miliar USD. Waduh bang, ini bakal bikin market ngedam nggak? Kalau secara matematika enggak, karena 1,2 miliar USD ini sangat kecil kalau kita lihat ya dari scale crypto in general ini sangat kecil. Begitu market cap crypto 3,2 T ya. BTC 1,9 T, ETH 3,2 dan bukan 3,2 tapi 326 juta dan 326 miliar ya dan ya, rata-rata gede ya. So ini tuh sebenarnya kecil banget dan gak dijelasin juga kan dia akan ngejual apa begitu. Jadi satu-satunya yang bisa bikin ini ngebikin ngedam adalah kalau digoreng. Kalau digoreng apa juga bisa dibikin ngedam begitu. Jadi ya tinggal kita lihat lah dalam beberapa hari ke depan apakah digoreng lagi atau enggak. Kalau digoreng lagi ya kita lihat efeknya sebesar apa. Tapi kalau secara matematika 1,2 miliar USD harusnya tidak akan membuat dampak yang terlalu signifikan untuk ya crypto in general begitu ya. Oke. Next economic calendar hari ini juga belum ada apa-apa ya sesuai dengan pembahasan kita hari Minggu kemarin ya.
Jadi ya memang hari Senin dan Selasa santai dulu, belum ada bintang 3. Nanti hari Rabu ya. Hari Rabu jam ya ini ya masih tentatif sih tulisannya, tapi di bawah dari jam 1, berarti ya mungkin 2 ya 3 mungkin ya. Intinya subuh nanti akan ada speech oleh Donald Trump ya, Presiden Trump. Nah, semoga hasil dari speech ini nggak aneh-aneh ya, nggak ada yang terlalu kontroversial bikin market jadi bergejolak begitu, dan semoga ya ada penekanan mungkin ke The Fed atau apalah supaya mulai melakukan QE begitu ya. At least itu dari pandangan kita sebagai investor ya. Ya kalau sebagai warga sih ya nggak tahu lah. Ya gue bukan warga US juga, jadi terserah lah mau ekonomi mereka kayak gimana. Oke, tapi intinya siap-siap nanti subuh ya, Rabu kita akan ada speech dari Jerome Powell ya. Sorry, Jerome Powell lagi. Trump, kebiasaan ya, Trump. Oke, nanti malamnya itu nggak ada ya. Udah cuma itu aja ya. Besok cuma subuh aja ada si Trump speech. That's it ya. Minggu ini cenderung lebih nggak terlalu banyak data penting sih sebenarnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah dapat retest pertama ya, di angka 96.423. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita ada beberapa nih ya. Buat yang agresif ya di sini di 91.906. Buat yang lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih ya, di angka 94.714, dan arguably udah pernah di retest juga sebagai support. So ya boleh kita pertimbangkan sebagai target TP deh ya. Oke, itu kurang lebih untuk futuresnya. Untuk spot ada di angka 91.906, 89.851. Ada BSB juga kalau mau ya, dekat-dekat situ juga, which is ya sebenarnya ini lebih ke confluence lah ya. Jadi daerah 90.000 sampai 89.000 begitu ya. Dan buy limit ketiga di angka 87.216. Ya, ini semakin mendekati ke BSB ya, apa jangan-jangan bakal retest. We'll see ya. Oke, Ethereum. Untuk Ethereum kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2.744,5 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya ada beberapa. Mau lebih konservatif boleh di sini nih ya. Ini literally struktur yang terbentuk kemarin ya, yaitu di angka 2.661. Sementara untuk posisi yang lebih untuk target TP yang lebih konservatif, yang lebih agresif ya, boleh pertimbangkan di angka 2.619,6 atau dibulatkan ke 2.620 juga boleh ya. Oke.
Itu kurang lebih untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya ada di angka 2619, di 2552, dan di 2464,6 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Tetapi sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gua ingin mengingatkan lagi, terutama untuk para newbies, ayo tetap konsisten begitu ya. Karena kalau gua perhatiin udah mulai ada lagi, ya udah mulai ada vibe orang-orang tuh udah bosen begitu. Dan ya kayak kemarin ya, salah satu subscriber kita yang komen, justru gua seneng nih lagi masa-masa begini, koreksi. Ya karena ujung-ujungnya bagus. Ya kenapa bagus? Karena memang ini secara cycle kita dalam masa-masa bull market. Kalau misalkan lagi di sini gitu ya, di 2022, lalu kalau sebelumnya lagi tuh di sini berarti ya, di 2000 berapa nih? 2018 ya. Ya, walaupun konsolidasi bisa tetap lanjut lagi turun, tapi secara historically speaking, kita nggak dalam masa-masa itu. Gitu. Jadi ya mungkin orang-orang juga mulai ngelihat pattern ya. Orang-orang yang akumulasi di sini malah profit begitu. Orang-orang yang cut loss malah ujung-ujungnya beli lagi di pucuk. Begitu. So, ya tetap DCA aja. Itu cara termudah. Itu bisa dipakai dari orang yang sangat newbie sampai yang paling advance pun begitu ya. Dan yang gue suka dari DCA adalah lu nggak jadi tebak-tebakan. Gitu udah. Ada support ya kita lakukan akumulasi. Ada lagi support di bawahnya, akumulasi lagi dan akumulasi lagi. Begitu ya. Nah kalau sampai lu udah mulai ngerasa aduh bang bosen nih bang belum profit gitu ya, hati-hati, itu adalah mindset yang berbahaya begitu ya, karena kalau lu nggak sabar di market ya lu akan menjadi tumbal begitu ya. Lu lihat deh historically speaking ya, di mana tempat-tempat paling enak buat akumulasi, tempat-tempat paling profitable untuk akumulasi adalah tempat-tempat di mana it's boring, bukan cuma boring, kadang-kadang bikin mual gitu kayak di masa-masa sini nih. Udah dikasih waktu lama ya, nih lu lihat ya, ini nggak main-main loh. Kita cuma ngeliat sekilas berapa lama sih? Nih lihat, udah 147 hari ngedam. Aduh itu orang udah capek kena mental kan. Nah makanya nggak mau akumulasi lagi, malah cut loss. Padahal itu udah deket bottom begitu. Nah itu dia, itu yang sering kali terjadi sama newbie. Dan market itu nggak tahu kenapa sangat suka nge-flush, gue sebutnya nge-flush atau buang sampah. Sampah itu apa artinya? Orang-orang yang over leverage, orang-orang yang cuma jadi turis, cuma masuk ke kripto karena hype. Nah dia tuh nggak tahu kenapa market punya cara buat ngebuang orang-orang seperti itu dengan membuat movement-movement yang membosankan dan movement yang bikin muntah begitu. Nah buat lu yang udah lama di market ya kemungkinan besar malah menyadari, wah nih kalau udah begini ada potensi nih malah ya. Ya tapi untuk para newbies ya nggak kuat. Begitu pengennya cuma kayak begini. Pengennya tuh bull market tuh cuma ngepam aja. Nggak ada tuh yang bosan-bosan. Faktanya nggak. Lu bisa lihat sendiri di cycle ini apalagi ya. Di cycle ini banyak sekali momen-momen yang boring. Nih, boring. Berapa lama nih? Ini boring selama, kenapa ini nggak mau? Ini boring selama 65 hari ya. Ini boring nggak main-main ya. Boringnya sampai 239 hari ya. Ini boring selama 2 bulan lah kurang lebih. Ini boring berapa lama nih? Ini boring 87 hari. Jadi market faktanya memang seperti ini. Bukan satu tempat yang exciting, bukan Dufan gitu, bukan Universal Studio gitu. Naik naik roller coaster. No, enggak. Lu naik odong-odong ini. Serius, naik odong-odong bosen gitu ya. Tapi sekalinya boom naik, wah semua profit. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah.
So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.